Welcome back guys, welcome back to our channel. Ya, Kembali lagi ke edisi spesial lagi. Ini bersama Mas Gilang dari co-founder apa CEO Blocksphere. Ya, salam kenal Mas by the way. dua-duanya. Oh ya, Ya, salam mantap. kenal, Mas. Iya, kemarin si siapa Mas siapa itu? Yang kemarin yang di kita kan ketemu di Blue Camp ya Mas. Jadi dia juga Mhm. aku juga ada ajak podcast sih, cuman beberapa hari kemudian itu rekan Mas juga kan di Blogsphere yang Mas nanya ke audiens itu. Iya, Mas siapa tuh lupa aku. Ya, 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 ya. Ya, Mas itu di Husni ya. Blogsphere. Iya, Mas Husni. Oh, oke. Sebelum Mhm. masuk ke inti, takkan apa kata sayang dulu ya, Mas. Mungkin bisa di-share dulu gimana masuk dunia kripto pertama kali, terus bangun Blogsphere pertama kali gimana, Mas? Oke, ya salam kenal ya semuanya. Nama saya Gilang. Saya dari Blocksphere Indonesia sebagai co-founder sama CEO juga. Saya sebetulnya udah di dunia kripto itu dari tahun 2013. Jadi dulu waktu awal-awalnya memang ada mining Bitcoin, saya juga sempat ikutan di awal. Tapi kalau untuk mulai masuk investing itu tuh di tahun 2017. Terus di tahun yang sama saya juga um, ikutan di komunitas namanya Indonesian Blockchain Network, sambil di situ juga bangun company yang namanya Blocksphere Indonesia ini sampai sekarang. Terus kalau untuk aktif di dunia kripto sebetulnya di tahun 2017 sempat masuk, terus tapi nggak terlalu serius. Di tahun 2020 lebih diseriusin lagi gitu. Kalau company-nya sendiri itu sebetulnya Blocksphere adalah untuk blockchain development and consulting. Jadi kami memang sudah mengerjakan lebih dari 20 project di enterprise di Indonesia. Kalau untuk project global kita udah ada 4, di antaranya yang sifatnya itu adalah buat masuk ke level IDO gitu. Iya. Jadi mungkin Ya, gitu sih. bisa jadi kayak konsultan kayak gitu ya, blockchain konsultan kayak gitu ya, Blogsphere ya. Kalau boleh tahu. Iya, iya, iya. Jadi memang kita pekerjaannya memang kita sehari-hari adalah untuk membantu company yang mau mengimplementasi blockchain gitu. Jadi kita jadi konsultannya. Lalu kemudian kalau misalnya mereka juga ingin ada development, kita juga certified blockchain developer kita juga di company kita ada cukup banyak. Iya, soalnya kayak public company yang MicroStrategy yang Mas tahu kan, Michael Saylor itu kan Hmm, mungkin hmm, company hmm. udah mulai Bitcoin standar semua ya, ngadopsi Bitcoin jadi aset mereka, makanya butuh kayak Hmm, konsultan hmm. kayak gitu juga kan. Heeh. Nah, Ya udah. Terus iya, iya, iya. ininya apa aha momennya sendiri Mas? Maksudnya karena sempat ada bubble kan. Mungkin banyak skeptis juga di Hmm, awal karena bubble itu. hmm. Yang Mas nganggap Bitcoin atau crypto is here to stay, is not going anywhere. Maksudnya momen apa itu yang Mas sampai default karir Mas di sini? Iya, jadi sebetulnya memang kalau misalnya ngeliat kan industri 4.0 ya, itu kan sebetulnya ada banyak apa namanya ada banyak elemen-elemen ya yang nantinya akan menggerakkan lah industri 4.0 ini. Sama sebetulnya aha momennya kalau dibilang itu adalah lebih ke pas lagi tahu bahwa memang kita tidak perlu lagi yang namanya trusting, um, ya pokoknya jadi harus banyak trust di antara banyak pihak yang terlibat di dalam satu ekosistem. Instead of trusting ke orang-orang, kita jadi trustnya lebih ke sistemnya aja gitu, lebih Hmm. ke apa namanya, bagaimana caranya how things works in that ecosystem aja. Jadi Ya. itu yang menyebabkan saya juga lagi jadi mikir gitu pas awalnya. Apakah memang kita bisa punya sistem yang nggak perlu ada trust dengan satu sama lain, tapi kita tetap bisa berjalan dengan sewajarnya gitu. Nah, waktu itu akhirnya saya kepikiran, oke lah, memang saya harus coba mendalami teknologi blockchain ini gitu. Ya. Ya, mungkin trustless system kayak gitu ya. Kita mungkin trust ke sistemnya kayak gitu ya. Cuman di sisi lain, Mas, Mm-mm. kalau dipikir juga, kalau mass adoption kan berarti ya decentralized lebih inilah apa, lebih jadi nature lah. Tapi kalau misal kita Mm. balik lagi kan ke company kan ada sistem trustnya juga kan. Makanya dibikin kayak public IPO kayak gitu. Jadi menurut Mas completely trustless society Mm-mm. itu ketika mass adoption ini just your thought aja. Menurut Mas itu eh, bakal benar-benar ini nggak apa terjadi nggak? Yes and no sebetulnya. Ada Iya. ada apa namanya ada tempat-tempat di mana itu akan cocok kalau misalnya mass adoption dari sisi trustless itu tuh apa namanya tercapai. Tapi juga kita juga melihat ada tempat-tempat di mana yang memang harus ada pengaturan yang levelnya itu lebih ke human, apa namanya, human, basic human interaction lah Iya. gitu ya. Mm-mm.
Iya, soalnya kalau libertarian ini kan nggak pengen ini kan, dikontrol sama pemerintah atau apa, makanya pengen menghilangkan sistem trust itu. Cuman kalau benar-benar apa completely trustless ya chaos juga kan. Makanya teknologi ini Enggak, dibutuhkan, terus itu soal-soal lah. Yang penting yang jelas Blocksphere ini salah satu untuk inilah apa education tentang ya mass adoption kayak gitu ya, Mas. ya, kalau aku sih lebih ke gimana ya? Kalau misalnya ditanya perihal libertarian atau bukan atau gimana, itu lebih ke sebetulnya lebih ke use case-nya dari blockchain-nya. Kalau Iya. misalnya blockchain sendiri kan itu teknologi ya. Kita ngomong teknologi memang ya teknologi ini mendukung untuk berbagai macam apa namanya paradigma atau mungkin konsep-konsep lain yang bisa bermunculan di situ. Tapi pada akhirnya use case apa yang akan muncul di atasnya itu yang nantinya sebetulnya akan lebih relevan gitu dengan tadi ya idealisme dan ideologinya itu. Iya, benar. Ya, ya masalah libertarian tuh ya outcome dari itu sih, Mas. Soalnya ya ada orang juga kan yang support di belakang itu kan. Otomatis dia believe in the system ya, bukan di Hmm. person. Jadi ya benar Mas bilang ini berdasarkan use case-nya, tapi nggak melulu. Mungkin ya ini kan kalau misalnya udah masa adoption itu kan itu jadi outcome secara nggak langsung lah kalau masalah ideologi itu. Iya sih. Hmm. Nah terus Hmm. Hmm. Mas by the way Mas ini kan apa udah mendalami programming udah lama juga. Terus mungkin ngikutin Ethereum 2.0 juga ya developmentnya kayak gimana. Mungkin ya Hmm. bisa di-share dulu mungkin secara overview bagi noob yang mungkin Hmm. nggak terlalu tahu yang kan the merge bulan September bulan depan ya. Jadi Hmm. ya Hmm. gimana? Iya, 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 iya. Sebetulnya memang Ethereum itu kan sudah planning untuk ada upgrade ya dari udah lumayan lama lah ya Ya dari dari 2000. dulu intinya sebetulnya sih kayak istilah itu ya the merge lah gitu merging. Cuman mergingnya ini sebetulnya apa gitu? Karena kita kan juga awalnya Ethereum itu tuh mulainya adalah dari proof of work. Terus kemudian mungkin udah tahu lah ya kalau misalnya bicara proof of work ya. Ya, Kan proof of work ini kan berarti kan adalah kita mungkin nyebutnya udah lebih legacy-nya aja ya gitu. ya. Jadi kita ada jadi bukan saya sih lebih ke Ethereum Ethereum itu Ethereum sendiri ya. ada planning merging itu tuh udah lumayan lama itu untuk di tujuannya itu adalah untuk improve networknya lah gitu. Jadi ini cukup apa namanya cukup penting gitu. Jadi bagi bagi developer-developer untuk nantinya akan bisa mengembangkan hal-hal yang lebih menarik lagi di atas network ini gitu. Jadi nanti yang akan di merge itu adalah Ethereum mainnet atau yang public Ethereum itu yang dipakai sama orang-orang sekarang ini. Jadi eh, biasanya itu di apa namanya nantinya akan di merge sama yang namanya Ya, itu beacon chain. Jadi ya, ada mainnet terus yang beacon chain ini nih udah paralel nih, dia udah eksis ya, bareng-bareng gitu ya. Cuman ya, yang sekarang dipakai itu adalah untuk yang mainnet, tapi apa justru yang mainnet ini yang dipakai untuk processing transaksi-transaksi. Nah, nantinya kalau misalnya sudah merging, mainnet ini nanti akan pindah dari apa namanya dari proof of work ini dan nantinya akan make yang si beacon chain ini, yang si proof ya, of stake ini gitu. Jadi ibaratnya yang satu adalah layer di eksekusinya, which is itu akan memproses transaksi, lalu ada ya, yang apa layer untuk yang di konsensusnya gitu. Nah ya. nanti digabung jadi apa proof of sorry bukan, jadi namanya Ethereum 2.0 ini gitu. Singkatnya Ya. gitu sih. Iya benar. Tapi juga kan di sisi lain juga ini beremas seperti hard fork atau enggak? Soalnya kan Ethereum pernah hard fork ya pas jadi Ethereum klasik ya. Hmm. Terus juga Ethereum klasik itu kan sering 51% attack Hmm. juga. Mungkin secara protokol level kalau dijadikan proof of stake lebih securean mana? Proof of work atau proof of stake menurut Mas? Eh, Sebetulnya gimana ya? Kalau saya bilang sih lebih ke proof proof of stake harusnya lebih secure sih ya. Karena sebetulnya proof of stake itu tuh lebih memperbanyak orang-orang yang bisa join untuk jadi tanda kutip mengamankan networknya itu sendiri gitu. Daripada kita punya proof of work yang mungkin secara nggak apa namanya sih unspoken truth-nya itu adalah proof of work itu ya didominasi sama orang-orang yang atau pihak-pihak yang memang punya computing power lebih besar gitu pada akhirnya. Ya, Karena at the end of the day, besar-besaran dana yang dibangun untuk membangun proof of work itu, ya itu akan menjadi ya semakin besar dia, berarti dia akan menjadi aktor yang semakin besar punya stake di dalam chain-nya gitu. Sementara kalau kita pakai proof of stake,
kita menyebar itu menjadi lebih banyak lagi aktor yang bisa ngebantu ngamanin networknya. Iya sih. Soalnya ya aku juga ngerti untuk masuk ke Ethereum 2.0 kan kita ini ya apa harus ada iya 32 ETH dulu kan untuk jadi validator ya kan. Jadi 32 it's it. not Nah, really ya. affordable juga kan. Jadi Berobas itu ya untuk Nah, ya mungkin kalau dibandingkan alat mining ya masih ada lah yang ETH miner yang bisa rumahan kan. Tapi kalau mm, Ethereum 2.0 jadi become validator ya walaupun tetap ada juga kalau di exchange itu kan sistemnya pool kan. mm, Jadi walaupun iya, kita iya, nggak iya, 100% punya 32 ETH masih punya akses tapi ya itu ngikut pool yang di exchange itu mm, misalnya kan. Jadi misal kalau Mas tahu mm, yang Lido apa yang kemarin yang dari Triesi yang blow up tuh kemarin kan dia kan mm, mm, Ethereum 2.0 kan kita di kolateral kan nggak bisa ditarik kan. Sampai the merge ya udah selesai nggak, kayak gitu. Nah, terus mm, kita bisa redeem itu tapi pakai STI itu pack one to one dari ETH kan. Nah, itu stack it, ya stack it. itu ya maksudnya sisi yang for everyone-nya yang mana Mas? Soalnya kan 32 ETH kan nggak affordable for some people ya. I don't know. Iya, yang jelas 32 ETH itu kan nggak affordable kalau dia mau jadi validator kan. Kalau misalnya mau jadi ngerunning node aja ya sebetulnya nggak perlu 32 ETH itu gitu. Cuman at the end of the day sebetulnya gini sih, memang 32 ETH itu sebenarnya kalau 32 ETH kalau dirupiahin berapa sih sekarang? Ada Hampir satu sekitar BTC lah, iya. satu Iya. satu BTC nyampe lah ya gitu. Nah, karena 32 ETH kalau misalnya kita melihat angka 32 terus kemudian kita konversikan dengan pricing yang sekarang ini gitu. Memang tujuannya itu adalah kita nggak apa namanya nggak memaksa orang itu tuh untuk punya 32 ETH itu untuk menjadi validator, tapi dia juga cukup juga untuk menjadi node aja gitu kalau misalnya dia mau ikutan apa namanya sih ikutan di dalam networknya ini gitu. Nah, ketika dia punya 32 ETH itu ya berarti kan dia sudah cukup untuk menjadi validator di sananya gitu. Kalau misalnya kita bandingkan 32 ETH kalau misalnya menjadi ikutan di dalam kayak pool gitu seperti apa namanya seperti yang ada di Asia tadi itu. Namun kalau misalnya yang mining ya berarti kan dia juga harus punya punya power yang cukup besar juga untuk menjadi pool tadi itu. Kalau Iya. misalnya kita kemudian join di dalam pool mining yang proof of work, sebetulnya mining pool yang di proof of work ini berarti nantinya dia akan punya apa? uh, kalau nggak salah sih ya, dia itu ya berarti nanti Ya, akan exactly. menggabungkan kekuatannya itu tuh ya semuanya akan running di sana gitu. Namun kalau misalnya dengan proof of stake ini, walaupun memang biayanya apa namanya cukup besar juga dengan 32 ETH tadi itu, artinya dia tetap akan mendapatkan apa namanya porsinya sendiri-sendiri gitu di dalamnya gitu. Saya rasa sih sebetulnya ini lebih lebih make sense ya buat buat orang-orang yang mau coba mining di situ. Sorry, mau coba jadi validator gitu di proof of Iya. stake. Iya. Itu Sejujurnya ya sih, untuk kalau hmm, kalau 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 aku sih sebetulnya ngerasa seharusnya juga nggak sampai 32 ETH juga sih. Itu agak sedikit terlalu besar untuk orang bisa join juga ke dalam network. iya, ya itu tadi soalnya Mas sebutkan yang ini tadi kan apa mining powernya gede, jadi decentralized-nya nggak terlalu tergambarkan lah. Tapi di sisi lain Hmm. juga ya yang punya capital banyak udah masuk duluan di ETH itu kan. Soalnya setahu aku Hmm. yang early adopter atau yang punya portionnya lebih awal sebelum the merge sih Mhm. mungkin terinsentif untuk ini apa untuk ya staking 32 ETH atau lebih itu soalnya APY-nya kan tinggi makin lama kan makin Hmm. nyusut kan jadi ya mungkin benar ya Mas bilang Hmm. ini cuma masalah preferensi aja. Tapi kalau misal dibandingkan lebih decentralized kita masuk 32 ETH itu kan ketimbang kita running node sendiri kan. Sorry, sorry, gimana? Kalau dibandingkan jadi validator 32 ETH itu lebih decentralized itu kan ketimbang kita apa running node sendiri kayak gitu kan. Ya, seharusnya begitu sih. Iya, benar. Jadi ya itulah soal-soal mengenai desentralisasi di Ethereum 2.0. Tapi kalau misal ini kan bakal jadi split chain kan, Mas. Aku baca kemarin research-nya di BitMEX itu, dia bakal Mhm. ada ETH POW chain sama
ETH POS Hmm. chain. Nah, jadi kalau split chain kayak gitu, justru ini kan kita nggak tahu ya, masih soalnya di Hmm. mainnetnya kemarin fase mainnet banyak gagalnya. Tapi ya benar, Hmm. tujuan mainnet kan untuk ajang uji coba kan, bisa gagal bisa sukses. Tapi Hmm. kalau di mainnetnya ntar itu bakal kayak gimana ya? Ada kemungkinan fail gara-gara dia split chain kayak gitu, atau ini just your thoughts saja, maksudnya Hmm. sebagai developer kayak gitu kan? Gimana ya? Kalau saya bilang sih sebetulnya pada akhirnya nantinya setelah ada setelah ada split chain, yang terjadi ya berarti kita sebagai um, mungkin ya udah early adopter, kita juga nggak akan terlalu terpengaruh terhadap chain mana yang akan lebih dipakai nantinya gitu. Karena nantinya setelah kita di split, ya let's say misalnya nanti kayak yang ETC waktu itu ya, kita tetap nanti akan ada perbandingan 1 banding 1 di airdrop ke kita masuk ke wallet, yaitu nanti dapat ETC-nya gitu. Nanti untuk yang ETHPOW sama ETHPOS ya berarti itu Iya, lebih ke apa? Ya pasti nanti akan ada masa transisi lah gitu. Cuman pada saat di masa transisi ini saya juga nggak nggak terlalu khawatir gitu dari iya. adopsinya sendiri. Karena nantinya ketika kita mau deploy dari sudut pandang developer kita pun juga akan sama aja gitu. Mau deploynya itu lebih ke um, untuk chain yang supporting proof of work sama yang supporting proof of stake gitu. Karena konsensus mekanismenya pasti nanti belakangan juga akan perlu ada block block generation time yang nantinya akan balik lagi ke bagaimana kita mendesain sistemnya gitu di dalamnya. Jadi menurut aku sih tinggal masalah jumlah adopternya aja sih, seberapa banyak, Iya. seberapa populer di satu chain, di satu fork dengan fork yang lainnya sih. Memang apa ya banyak orang yang mungkin ngerasa ada yang nge-split itu tuh lebih baik gitu ya. Cuman uh, aku rasa sih sama aja sih mau itu nanti akan split atau enggak. Iya, benar. Ya ini tergantung market lagi lah, yang mana yang adopsinya lebih ini. Soalnya uh, dulu Bitcoin tuh hampir kayak gitu juga. Mas pernah dengar yang block size war itu gak? Tahun 2017. Kan waktu itu Bitcoin Cash pengen Mhm. ini kan, ngedein bloknya kan. Makanya ada hard fork kayak gitu Hmm. kan. Nah, coba Hmm. waktu itu Hmm. ya tetap mungkin Bitcoin Cash masih bisa inilah Hmm. secara short term Hmm. bisa outperforming Bitcoin lah. Cuman in the long run balik lagi ke konsensus sih, Hmm. masalah ya kemusyawaratan itu sih, I don't know. Ya, apa namanya ya? Kalau tadi kan ditanya lebih ke sudut pandangnya kita ya sebagai Ya tim developer. sebagai developer gitu ya. Again, kalau misalnya dari aku sih, aku nggak melihat akan ad- sejauh ini aku nggak melihat akan ada kerugian yang kita rasakan dengan adanya split tadi itu di luar dari marketnya akan lebih besar yang mana gitu. Iya, Karena dulu pun juga begitu. Ketika nantinya ketika awalnya developnya di Ethereum, terus kemudian Ethereum ada forking ke Ethereum Classic, yang terjadi sebetulnya semua code kita juga akan tetap bisa berjalan gitu. Karena kan engine-nya juga sama di belakang, virtual mesinnya sama, iya kemudian benar. connecting API-nya juga akan sama. Yang membedakan adalah supportnya nanti gitu. Dan support Iya, ini kan juga ada yang, let's say dulu dulu ketika kita ada fork dari Ethereum sama Ethereum Classic, ya Ethereum yang di mainnet sekarang itu lebih disupport gitu di sana dan tools-tools yang biasanya masuk ke sana itu lebih gampang untuk ditemukan kayak Infura atau iya. yang lain-lainnya gitu gitu sih. Iya, kalau ya Infura berarti kayak RPC kayak gitu kan, Mas. Cuman kita waktu itu pernah inilah nggak terlalu desentralized juga kan, Infura tuh anu shutdown juga. Tapi ntar kalau Ethereum Iya, iya. 2.0 ini kayak ya gimana Mas? Sorry. Iya, 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 iya. Benar-benar tadi ngomongin Infura jadi ya Iya lanjut benar. lanjut Ya Mas. ini kita bukan menyudutkan Invura lah, tapi emang faktanya kayak gitu kan di belakang. Tapi kalau misal Ethereum benar-benar ini ya jalan lah sesuai rencana atau sukses kayak gitu, menurut Mas nasib dari benar-benar bikin scalable nggak? Soalnya kan tujuan awalnya kan pengen mereduce dari gas fee itu kan. Tapi di sisi lain kita tahu gas fee itu ya bergantung daripada networknya tuh benar-benar dipakai atau enggak kayak gitu, dari congested apa enggak. Jadi Hmm. Bro, Mas bakal mereduce itu terus gimana Hmm. bro perspektif Mas? Sama layer-layer on top yang kayak RPC tadi. Itu bakal lebih Kalau scalable lah. iya sih. Kalau aku sih sebetulnya lebih yakin begini sih. Kita nggak mungkin akan bisa bisa lebih condong ke arah gas fee lebih murah atau mungkin scalability-nya itu atau mungkin gas fee mahal atau gimana. Jadi
pasti nanti akan ada balance di situ, dan balance ini kalau menurutku sih akan menciptakan kayak fair price-nya untuk Ethereum sendiri gitu. Jadi akan ada sweet spot-nya di mana harga Ethereum yang dibandingkan dengan gas fee yang dikeluarkan itu akan membuat orang masih tetap mau pakai, tapi nantinya juga akan tetap bisa scalable di sana. Kalau aku bilang sih dengan dengan gas fee yang lebih rendah, pastinya itu akan meningkatkan adopsi gitu. Dan ketika adopsinya itu meningkat, pasti nanti akan network akan semakin congested kan. Kalau Ya, networknya semakin congested, berarti kan nanti ya pasti akan bolak-balik lah gitu. Jadi ya jadi benar. muter aja terus gitu. Dan sampai nantinya akan muncul balance-nya itu gimana. Cuman itu idealnya, itu idealnya. Tapi kita juga pasti tahu juga lah bahwa kriptonya sendiri, Ether sendiri itu kan juga um, apa Volatile ya. banyak ya volatile, banyak spekulan, banyak orang yang Ya, memang manfaatkan harga untuk uh, nge-shorting lah, ngelong Ethereum atau gimana. Jadi apa aku sih pas uh, ngomong kayak gini juga harus diharapkan sama kenyataan gitu bahwa emang ya, akan benar. sulit gitu untuk mencapai ke sana. Iya. Iya, kadang in teori and in practice dua hal yang berbeda sih. Kadang kita udah ini sesuai roadmap kan, Ethereum kan ada roadmapnya, tapi implementasinya kadang ya itu makanya butuh eksekusi Hmm. yang pas. Makanya mungkin itulah yang bikin Ethereum 2.0 sampai delay berapa kali itu kayak gitu ya mungkin. Terus Hmm. juga kan ya ini intinya tadi yang Mas bilang ya find equilibrium lah untuk mencari balance di mana ya benar-benar ini scalable atau enggak kayak gitu ya mungkin. Hmm. Ya, Nah, ya, ya, jadi ya. kalau nasib L2 sendiri gimana Mas pasca itu 2.0? Justru makin uh, makin scalable atau justru bikin obsolete L2 itu? Menurut Mas kayak gini gimana? L2 tahu kan Mas yang kayak Tahu, layer tahu, 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 tahu. di on top of Bitcoin Hmm. ya. Sorry. Nggak masalah sih, nggak akan apa namanya, nggak akan ada apa, eh, nggak akan terlalu terimpact banget sih kalau L2 sih. Aku rasa sih sebetulnya L2 itu akan tetap berjalan ya. Dengan pastinya L2 kan juga di awal itu tuh spiritnya untuk ngebangun L2 adalah untuk meresearch bagaimana kita bisa men-scaling Ethereum itu tuh dengan berbagai cara lah gitu. Dan dan L2 ini dia pasti akan evolving sih. Aku bilang sih begitu sih. Iya. Dan Ya, soalnya kan ini kan Ethereum 2.0 kan bikin scalable hmm, kan. Jadi kalau udah mungkin hmm, scalable ya what's the point of L2? Jadi mungkin market share-nya bakal lebih ke arah hmm, mana nih? Maksudnya ya kita kan nggak ada yang tahu ya market ini kan hmm. ada unsur spekulasinya. Tapi Mas di sini ininya adopsinya lebih bakal lebih merata lagi ke L2 mungkin kayak gitu ya. Aku bilang sih nantinya L2 itu tuh juga akan lebih banyak dipakai di platform-platform DeFi ya. Lebih banyak lagi dipakai di platform DeFi sih kalau aku bilang sih. Karena ketika ketika nantinya udah masuk ke 2.0, terus kemudian platform DeFi ini kan juga pastinya mereka akan butuh banyak playing field yang lebih betul-betul lebih spesifik gitu untuk ke use case-nya mereka, daripada kita langsung langsung masuk ke ke Ethereum 2.0 yang masih ibaratnya udah dipakai secara masif gitu, ya nantinya tetap akan perlu ada research-research yang tadi aku bilang tetap akan berevolusi juga gitu. Dan Ya, benar. DeFi ini nanti juga mereka akan tetap perlu ada transaction yang lebih cepat lagi di prosesnya gitu. Mungkin ya Oh, iya, daripada benar. Ethereum 2.0 ini gitu. Hmm. Sekarang Ethereum 2.0 sendiri itu tuh ditargetkan untuk berapa transaction per second ya? Aku kemarin sempat baca kayak mau ngalahin Visa juga sih ya. Iya, benar. Ya, ya itu sih intinya bukan bikin L obsolete ya tetap aja ada limitnya kan. Itu cuman Hmm. scalable-nya bisa lebih baik dari proof of work. Cuman di sisi lain juga Hmm. tetap ada limit ya yang masih dibutuhkan di L2 juga kayak gitu ya mungkin ya, Mas. Hmm. Hmm. Ya, jadi ya Iya. itu soal Ethereum 2.0 lah guys. Jadi kalian bisa sum up sendiri conversation kita mengenai Ethereum 2.0. Mungkin kalau misal ada ide lagi kalian bisa leave in di kolom komentar kayak gitu ya. Terus ini kenapa Mas yang dari developer perspektif kenapa orang ini banyak lebih build on top of Bitcoin Ethereum ketimbang Bitcoin? Soalnya mungkin Bitcoin ini terlalu statik, nggak bisa di programmable atau apa. Ini atau ya Hmm. menurut perspektif dari developer gimana, Mas?
Itu yang major sih. Tadi yang udah seperti bilang ya, bahwa scripting capability di Bitcoin itu kan memang sangat terbatas ya. Saya nggak bilang bahwa Bitcoin itu nggak punya smart contract. Sebetulnya Bitcoin punya smart contract tapi harus pakai tanda kutip gitu. Cuman Ya, smart contract yang memang didesain untuk bisa berjalan di atas blockchain itu memang sudah dibuat di atas Ethereum dengan mempertimbangkan pertama scalability, kemudian kedua freedom untuk membuat uh, mau jenis apapun smart contract. Itu kan kita menyebut istilahnya kan Turing complete ya. ya, Terus yang ketiga juga mencegah untuk dari sisi apa namanya orang suka mungkin DDoS atau mungkin lebih ke exploit lah ya gitu dengan ya. adanya sistem gas fee untuk pemanggilan function di smart contract tadi gitu. Dan memang ketika ketika dikeluarkan dari awalnya banget sejarahnya Ethereum itu ya begitu muncul dia memang ditargetkan untuk menjadi ya tanda kutip lagi world computer gitu untuk orang bisa menggunakan aplikasi yang sama dari sudut Ya. dunia manapun dan itu emang udah menjadi barang yang dibeli banget sama developer gitu. Maksudnya developer udah buying banget gitu dengan ide-ide tersebut gitu. Jadi apa namanya nggak cuman dari sisi kematangan dari teknologinya juga, tapi kematangan dari pengguna dan developernya juga gitu untuk melihat produknya. Iya sih, soalnya ya ini kan Ethereum kan apa kayak protokol kayak gitu ya. Mungkin ke comparable kayak Linux Hmm. mungkin ya. Similar market, terus Hmm. dia kan apa ada ini juga kan validate barrier networks-nya berdasarkan EVM compatible ya, EVM maintainers. Jadi ya benar sih yang Mas bilang. Mungkin untuk Bitcoin sih hanya ini aja sih apa. Ya bener lah, nggak bisa di programmable. Ya bukan berarti kayak Mas pernah denger stack nggak? Bitcoin stack. Itu kan dia mencoba untuk Hmm. build smart contract on top of Bitcoin kan. Cuman itu kan nggak 100% ini apa dari Bitcoin layer 1 kan. Layer 2-nya Hmm. mungkin kayak kalau Mas pernah Lightning Network kayak gitu. Line Tapi itu network. Hmm. bisa dibilang ini juga bukan bukan apa smart contract juga. Tapi kita lihat Hmm. juga ke belakang kan pertama kali NFT itu kan dari Bitcoin kan. Kalau Mas pernah ini kan. Baru ini apa jadi Hmm. Ethereum kayak gitu. Mungkin ya benar itu nature dari Bitcoin ya dari digital gold. Orang juga kan nganggap Ethereum ini kayak digital oil ya. Jadi bisa diprogrammable kayak gitu. Hmm. Ya mungkin ya ini apa komparasi ya kenapa Bitcoin nggak bisa dijadikan ini ya decentralized ini apa programmable money kayak gitu ya Mas. Ya, jadi gimana ya? Kalaupun nantinya Bitcoin sendiri mau dibuat uh, jadi arahnya jadi kayak Ethereum gitu ya, atau mungkin jadi sekarang blockchain mana sih sebetulnya yang begitu dibuat tapi nggak mendukung adanya smart contract? Karena kan use case-nya itu yang masuk um, banyak banget lah gitu. Mau itu use case-nya dari DeFi, mau use case dari mana. Dan NFT sendiri sebetulnya hanya sebuah standar gitu. Ya, Standar standar atas sesuatu yang nantinya akan dipakai secara mass adoption. Mau dibilang NFT itu datangnya dari Bitcoin awalnya ya memang pada akhirnya NFT standar yang ditaruh di Bitcoin pun juga nanti uh, bukan yang kemudian menjadi NFT standar yang diakuin sama mungkin di blockchain secara keseluruhan gitu dan ya, momentumnya ya memang emang paling tepat aja gitu waktu Ethereum masuk untuk NFT bisa menjamur di sana gitu. Sekarang hmm, dengan standar tersebut mungkin kalau kita lihat tarik ke belakang lagi pas lagi awalnya CryptoPunks muncul dengan NFT-nya mereka, ya mereka pun juga sebetulnya juga membantu untuk membuat standar tersebut juga bisa diadopsi secara masif gitu. Kalau dulu saya pernah membuat apa standar kepemilikan atas digital aset, mungkin saya belum bisa menyebut itu sebagai NFT gitu. Tapi ketika sekarang orang melihat, oh NFT itu dia adalah standar kepemilikan atas sebuah digital aset yang bisa dipertukarkan atau diperjualbelikan. Ya, standar tersebut sudah muncul gitu. Tapi kalau saya cuma menyebutkan satu buah address bisa memiliki satu buah metadata, kan itu sebetulnya juga sudah menjadi NFT walaupun standarnya belum ada gitu. ya. Eh, Ya, jadi kalau misalnya kita melihat Bitcoin mau diarahkan ke sana, ya standarisasi dan juga adopsi dari masyarakatnya akan seperti apa gitu, akan mendukung atau enggak. Ya, benar. Ya, mungkin emang fungsinya beda sih. Ya itu tadi balik Bitcoin ini kan ya banyak juga yang ini juga kan apa kayak maksimalis ya kan. Jadi nggak pengen mengubah Bitcoin tuh ya kayak gitu aja. Soalnya Nggak kalau masalah sih, diubah-ubah ya.
Iya, kayak diubah-ubah kayak gitu kan, ya nggak terlalu decentralized jadinya kan. Ya Ethereum sih masih bisa dirubah ya secara protokol level. Kalau Bitcoin kan nggak bisa ya. Jadi ya itu sih mungkin salah satu faktor kenapa mungkin Bitcoin ini stay where it is lah. Mungkin belum masuk ke programmable money kayak gitu ya. Kalau Mungkin. aku juga setuju ya dengan Bitcoin itu tidak tidak terlalu banyak berubah dari core-nya gitu. Walaupun aku bukan maksimalis atau Oh, gimana, bukan maksimalis ya? tapi Oh, iya, iya. Iya, iya. aku nyoba semua teknologi sih. Bisa dibilang sebetulnya dengan bahkan kemarin masuk ke Polkadot juga, masuk ke Solana juga, masuk ke Near juga gitu. Dan apa kalau misalnya kita lihat ya kita nggak akan bisa menemukan satu jawaban satu jenis blockchain yang bisa dipakai untuk segala macam permasalahan use case Iya, yang ada benar. gitu. Oh, Dan dengan Bitcoin yang memang difokuskan untuk bagaimana dia bisa excellent di bidang transaksi keuangan yang pada saat ini udah mereka punya gitu. Ya dia true to their nature gitu. Ya udah iya, seperti itu aja gitu. iya. Ah, ah. Ya itu sih. Ya maksimalis nih ya ini it's not a bug lah, it's a feature lah. Jadi ini Not secara bad. nggak langsung adopsi itu kan involve manusia juga kan. Jadi tetap aja ada maksimalis Hmm. ya. Aku sendiri kategori maksimalis sih, tapi aku tetap open orang kalau mau nge-share apa kan. Bukan berarti kita apa kalau maksimalis ini kan ada levelnya sampai toksik kayak gitu kan. Sampai ya bikin blockchain ya itu soal-soal lah. Yang jelas ini salah satu bagian culture lah kayak gitu lah. Jadi ya, jadi seperti itu ya guys, Oke. masalah maksimalis. Jadi Mas Gilang nggak termasuk maksimalis juga. Ya jelas ini salah satu outcome lah dari kripto. Tetap ada budayanya juga. Jadi ini Hmm. hampir saya sama kayak gaming atau K-pop lah. Bakal ada ini ultras ya kan, tim yang ini ya apa terlalu bela bukti. Itu nggak bisa dihindari sih. Tapi ya tetap kita apa terima perspektif dan kalian jadi kebutuhan edukasi kalian kayak gitu ya Mas. Setuju mas, Ter setuju. Terus Mas juga ini tadi kan menyebutkan beberapa blockchain kayak gitu ya, Solana dan Ethereum udah berkecimpung yang kayak gimana. Ya kita tahu tiap masing-masing blockchain tuh ada ininya lah, ada kelebihan, ada kekurangan, ada pros, ada cons. Tapi menurut Mas, ya ini kan Ethereum itu kan Hmm. ya secara network effect, secara user mungkin lebih decentralized dan lebih inilah. Makanya Ethereum dan Bitcoin Hmm. tuh agak susah terpisahkan dari nomor satu dan nomor dua. Nah, tapi ya ini bukan non financial advice juga, tapi di sisi lain menurut Mas selain dua itu yang menurut Mas ya the greatest invention maksudnya gimana? Soalnya kalau misal kita tarik, aku nggak Hmm. pengen menyudutkan atau kayak gimana ya. Kayak Hmm. Solana kemarin itu kan banyak ya networknya di Ya, shutdown terus. rahasia Nggak, rahasia umum lah. iya, ya udah rahasia umum. Tapi bukan di sisi lain nggak ada unsur menyudutkan. Nah, menurut Mas di sini yang Hmm. udah berkecimpung di beberapa blockchain, menurut Mas, ya ini just opinion aja. Perbandingannya gimana? Hmm. Gimana ya? Kalau aku bilang sih blockchain itu pastinya kekurangan yang biasanya orang paling lihat itu adalah interoperable dari satu chain ke chain yang lain, ya nggak sih? Ya, Jadi let's say orang udah punya satu produk yang running well di satu chain, terus kemudian marketnya nggak gede di sana. Terus ketika dia melihat ada market opportunity di blockchain lain, dia jadi nggak bisa apa-apa, kecuali dia mereplace semua code base dia untuk lari ke market yang lainnya ini. Nah, itu kalau dari kami ya sebagai developer, itu sangat terasa gitu bahwa kita jadi harus kerja dua kali. Dan kita kita apa ketika kita nantinya mau kerja di satu network terus kemudian kita pindahin ke network yang lain, data yang ada di existing network kita pun juga harus kita bridging gitu. Dan ya. ketika mau di bridging, bridgingnya sendiri pun juga belum tentu udah ready antara satu network dengan network yang lain. Nah, Hmm. kekurangan tersebut itu tuh biasanya apa yang kita alami ya. Kekurangan tersebut itu tuh menjadi masalah banget gitu untuk developer gitu. Nah, kalau dibilang kelebihan dan kekurangan dari satu chain dengan chain yang lain, aku bilang sih sekarang aku benar-benar ngerasa yang paling paling membantu itu adalah ketika ada satu konsep di mana ada layer zero gitu. Layer zero yang blockchain-blockchain ini beberapa beberapa blockchain yang ada di luar sana ya, seperti Polkadot gitu.
dia itu Ya, ada layer zero di dalamnya gitu, dan itu sangat membantu buat kalau misalnya ada relay chain yang mau dibangun di atasnya gitu. ya, Sorry, parachain yang mau ya, dibangun di atasnya, dan dia menjadi relay di bawahnya. Itu ya, menjadi nilai tambah banget sih, dan bisa bisa menjadi kayak interconnectivity dari satu chain ke chain yang lainnya gitu. ya. Ya kayak interoperable chain kayak gitu ya. Kalau Polkadot kayak gitu ya. Soalnya ya for the longest time yang Mas bilang Hmm. tadi benar. Mungkin ya karena udah ada network effect sendiri-sendiri. Terus juga udah ya masing-masing juga udah punya ya database kayak maksimalis kayak gitu. Jadi untuk ke Hmm. cross chain kayak gitu agak-agak susah ya. Tapi ya benar ya Mas bilang tadi. Ya, ini Hmm. tetap non financial wise. Polkadot ini emang fungsinya untuk interoperable kayak gitu ya Mas, untuk buka satu blockchain ke blockchain lain melalui layer zero tadi ya. Layer zero. Namun juga di luar dari situ pun juga dia kan bukan bukan network utama ya. Maksudnya dia tuh bukan bukan relay chain utamanya. Konsepnya sendiri yang menurut aku fascinating sih. Jadi dia dia juga bisa kalau misalnya ada ada network dengan layer zero yang sama gitu di level yang sama tapi saling terhubung gitu, kayak Polkadot sama Kusama kan mereka terhubung ya Iya benar. dari satu relation ke relation yang lain gitu. Jadi potensinya itu ada gitu untuk yang seperti itu. Iya benar. Instead of kita balik lagi ke apa ya, balik lagi kita ngomongin ke satu chainnya aja gitu. Kita Iya ibaratnya benar. kayak ngomongin satu satu buku, itu nggak bisa habis ngomongin buku itu aja Iya gitu. iya Padahal padahal kalau misalnya kita ngelihat, kita nggak cuma ngomongin satu buku doang tapi satu saga gitu. iya Ada benar. ada Lord of the Rings 1 2 3 nih, jangan cuma Lord of the Rings 1 doang gitu. Hmm. Iya Mm. sih, benar. Soalnya ya itu benar ya Mas bilang tadi. Ya mungkin ya ini tetap no financial advice, tapi ya itulah Polkadot salah satu ya dibilang menghubungkan beberapa blockchain yang selama ini nggak tersentuh mungkin kayak gitu ya Mas. Nah, tapi bagi yang noob yang Mm. masih ya benar-benar pengen tahu kayak gitu antar perbandingannya tadi, mungkin Mas bisa share dulu Mm. ini kan ada parachain tadi kan di Ethereum, di Polkadot. Terus bandingannya sama Mm. sidechain sama layer zero. Nah, mungkin Mas perbandingan definisinya ya menurut noob kayak Iya, gimana? iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ini aku coba ngasih pandangan, tapi nggak ada maksud untuk kayak mau shilling ya. Iya, Jadi, it's okay. Makanya cuman ngasih tahu teknologinya aja. Maksudnya parachain itu apa, iya, iya, iya. sidechain itu Ah, apa, dah terus ya banyak ah, yang chain-chain lain lah, cross chain kayak iya, gitu iya, kan. iya. Iya. Hmm. Karena honestly aku juga sebetulnya nggak masuk di Polkadot sih. Iya, makanya ya Nah, kita cuma ini aja full disclosure di lah. Iya, benar. di jadi kalau kita ngomongin teknologinya ya, kita bisa bicaranya kalau misalnya di satu network sendiri, kita biasanya mengenal yang namanya mainnet. Ya, mainnet ini nih tempat di mana actually transaksi itu tuh dilakukan dan konsensus itu berjalan gitu. Dan mainnet ini biasanya kalau kita sudah punya satu jaringan yang berjalan dari Genesis block, which is blok ke 0 sampai ke blok sekarang, aku lupa blok keberapa Ethereum sekarang, Ya, kita itu ngomongnya adalah tracing dari historis dari awal sampai akhir itu akan selalu ada di situ gitu, dan ya, apapun aplikasi, apapun network, apapun aplikasi lah ya yang akan berjalan di atasnya itu, dan smart contract yang berjalan di atasnya itu, once dia di deploy dia akan forever ada di situ gitu, dan itu akan sangat tumpang tindih dengan segala macam berbagai jenis transaksi yang bisa berjalan di atas jaringan tersebut. Baik itu transaksinya mau untuk DeFi, mau untuk NFT, mau untuk use case. Let's say kita masuknya kalau DeFi ya finance, NFT collectibles gitu. Let's say nanti ada healthcare misalnya. Terus kemudian nanti ada legal tech masuk ke sana juga. hmm, Ada macam-macam gitu. Tapi pada akhirnya akan masuk ke dalam satu network sendiri gitu, dan networknya ini ya akan congested dengan segala macam jenis data ini. Bayangkan kalau misalnya kita punya chain sendiri-sendiri untuk satu use case sendiri-sendiri tadi gitu, dan hmm. chain ini nih bisa saling terhubung satu sama lain, dan mereka bisa saling bertukar data gitu di sana. Dan bertukar data ini nggak cuma token di bridging aja gitu, juga Ya dia benar. bisa ada beberapa data-data lain yang bisa saling dihubungkan antara satu chain ke chain yang lain. Nah, konsep ini kalau kita lihat ada beberapa um, apa namanya, ada beberapa blockchain yang mencoba untuk ada interoperable seperti ini. Mungkin ada yang pernah dengar, ada Cosmos, Cosmos, ada ya. Polkadot. Ya, Polkadot ini cuman Cosmos aku nggak mendalami. Iya, nggak apa-apa. Nah, Ya, it's okay. Ya.
Uh, contohnya ya tadi ya, dengan konsep parachain dan relay chain itu ya, ya dengan apa namanya dia punya layer zero, dan dari layer zero ini yang nantinya akan menjadi penghubung dari use case yang nantinya akan menjadi blockchain sendiri-sendiri gitu di sana. Even Near sendiri pun kalau nggak salah juga base-nya juga dari Substrate sih. Which Iya is benar. Substrate itu framework-nya ya, framework Nah, yang membangun si Polkadot ini. iya benar. Ya, Hmm. Near Protocol ya yang kemarin bangun ini di atas Near Protocol nggak sih? Apa yang Mayret Sosial itu? Sama ini apa? Hmm. eh Paras juga pakai Near Protocol kan, setahu aku. Ini Iya, iya. tanpa menyebutkan merek, without mentioning brand, cuman ya itu mungkin yang use case yang ada di Near Protocol mungkin ya kayak gitu. Iya, teman-teman Paras itu tuh sebetulnya menarik, mereka itu pionir ya, di salah satu pionir di Near Protocol gitu, dan menariknya itu adalah project dari Indonesia yang cukup sukses juga gitu di Near Protocol gitu. Kalau nggak salah mereka juga sempat adain IDO dan sukses besar juga gitu IDO-nya tahun lalu deh kalau nggak salah. Iya benar. Terus untuk apa namanya? Sorry tadi Mayret mentionnya Sosial, lebih. ya yang kayak sosial Oh media. ya, lebih. Iya, jadi memang kalau misalnya kita mau bangun di NIR ya ada ada beberapa cara gitu ya. Kita bisa langsung pakai networknya sendiri gitu di NIR, atau mungkin ya kita nanti ada satu apa ya membangun di atas blockchainnya sendiri, atau bikin bikin chainnya sendiri, dan itu nanti akan berhubungan dengan chainnya si NIR protokol ini gitu. Nah, yang kita bangun kalau untuk media sosial kita di atas yang namanya Octopus Network. Nah, Octopus Network itu dia adalah satu buah network provider yang berjalan di atas apa protokolnya itu NIR gitu, NIR protokol. Jadi Octopus ini nih lebih ke dia jadi kayak relay-nya juga sih, nge-relay ke banyak produk-produk di atasnya. Yang disebut sama mereka adalah bukan parachain tapi upchain. Upchain ini nih ya yang nantinya apa yang kemudian kita bangun media sosial di atasnya gitu. Nah, media sosial kalau itu sebetulnya adalah produk Web3 social media. Kita Ya, bisa connect ke sana dengan berbagai macam wallet, bisa mau pakai NIR, mau pakai Ethereum MetaMask, MetaMask ya. mau pakai apa namanya Polkadot Wallet, kan ada extensionnya Polkadot.js, Ya. atau Coinbase Wallet so far sih ya. itu sih. So far itu yang kita, kan Ya, Coinbase kan sama kan kalau ya benar. ya so far itu sih yang kita support, cuman interaksi di dalamnya itu kita membridging antara Web2 social media ke Web3 social media dengan menambahkan Hmm. fitur-fitur di belakangnya gitu, kayak ada ekonominya juga, kita bisa tipping post, kita bisa um, bisa bikin advertising di atasnya, terus Ya, kemudian kita bisa bikin experience, ya. ya ada berbagai macam lah gitu. Nah, itu kita bangun di atas tadi Octopus Network. Kita membuat app chain di sana. Jadi app chain ini nanti memang sudah ada validator-validatornya sendiri di dalam app chain itu, dan validator ini terhubung ke relay yang ada dibuat sama Octopus. Jadi bisa interconnected sama app chain lain di Octopus, dan secara token dia bisa digunakan di networknya NIR gitu. Ya Jadi benar. uh, ada DeFi di NIR yang cukup populer namanya Refinance, ya kita bisa masuk ke sana gitu secara tokennya. Iya, ya itu jadi ya soal-soal lah mengenai ya near protokol dan dibangun di atasnya mayar sosial dan sebagainya. Ini just your perspektif aja. Ini mungkin cuman bridging aja ya Web3 ini. Tapi nggak bakal bikin Web2 obsolete kan Web3 ini. Tetap Google atau Enggak. apa masih tetap ada kan. Ya, itu big to fail lah. Ya, Enggak, kita bukan 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 berkompetisi untuk mengalahkan mereka lah gitu kan, iya kita benar. lebih ke apa namanya adding experience, sama mungkin juga jadi katalisnya buat orang-orang lebih ya lebih terbiasa dengan Web3 social media gitu. Iya, di Web2 itu juga kan tetap ada kompetisi juga kayak apa DuckDuckGo atau apa, tapi tetap aja orang pakai Google Hmm, juga sebanyak itu kan. Jadi nggak betul bisa juga betul. untuk ya Hmm. orang ini kan balik lagi ke psikologi market sih. Kalau udah mass adoption kayak gitu susah untuk orang tuh bisa ya comprehend di dalam otak tuh kan mungkin cuma dua ya kayak Nike, Adidas atau apa. Jadi nggak pengen Hmm. terlalu ribet. Jadi ya itu sih benar yang Mas bilang nggak bakal Hmm. bikin semua obsolete. Tapi cuman hanya bridging kayak gitu Hmm. ya fungsi dari Web3 kayak gitu. Iya iya iya, iya. Nah, Hmm. terus ini pertanyaan ini Mas yang mungkin ada yang nanya di grup juga. Terus juga kemarin aku sempat ikut bootcamp juga. Uh, ini from developer perspektif kan kemarin Mas coba deploy smart contract kayak gitu ya. Pas langsung dipraktekkan.
Terus possible nggak untuk sign transaction with smart contract, Mas? Maksudnya soalnya ada yang menganggap itu nggak bisa dilakukan. Menurut Mas ini apa from developer perspektif gimana? Sign transaction dengan smart contract itu maksudnya gimana tuh, Mas? Ya di Sign call-nya melalui transaction ini lain apa gitu. smart Jadi contract ya. ada sebetulnya ada istilah yang namanya delegating ya, delegate smart Iya. contract. Jadi kita bisa yang namanya smart contract itu kita pakai untuk nantinya akan ada internal transaction di dalamnya, internal transaction yang nantinya akan memproses transaksi di baik itu nanti berhubungan dengan smart contract yang lain. Kayak misalnya gini, kalau kita ngambil use case gitu, use case-nya ada NFT marketplace lah. Ada smart contract yang bicaranya itu adalah untuk apa? Untuk kita men-signing satu buah transaksi di smart contract si NFT marketplace, tapi NFT-nya sendiri pun juga sebetulnya smart contract kan. Nah, si NFT marketplace ini nanti akan mengontrol si NFT-NFT ini. Namun, di situ bukan berarti nantinya setelah smart contract-nya ini kemudian dieksekut, eksekutor atau aktornya itu akan berubah jadi smart contract. Tetap akan ngebawa si wallet address-nya. Tetap akan kebawa. Misalnya eksekutornya bilang nih, ya udah saya nanti berarti setelah execute akan kebawa gitu bahwa memang yang Iya. harus mengeksekut ini nih karena gas fee-nya larinya dari mana? Iya nggak? Ya dari Siapa yang transaction ya iya. kan? Yang bayar siapa gitu. Masa ya yang bayar smart contract nggak punya gas, nggak punya Ethereum buat ngebayar gas fee gitu. Iya benar. Jadi Mm. nggak bisa ya, nggak possible ya itu untuk sign transaction with smart contract. Signing sebenarnya tadi yang aku bilang gitu, maksudnya Oh dia oke sih ya, sorry. dia smart contractnya memanggil smart contract yang lain, Hmm. secara signing transaksinya tetap harus ada gas fee yang dibayarkan gitu. Iya, ya kayak delegate kayak gitu ya. Delegate, Terus Mas ya menarik Mas sebut NFT tadi. Jadi kalau misal beneran kayak gitu, berarti kita don't really own our NFT kan? Soalnya itu just a real number aja tuh, to the smart contract lah. Tapi menurut Mas Hmm. ini perspektif developer gimana? Ini benar kita owning NFT itu atau enggak? Owning NFT itu sebetulnya kan kita membuat referensi ya. Di smart contract-nya kalau misalnya kita bedah, NFT itu smart contract-nya kita cuma bicara bahwa address ini, kontrak address yang udah kita deploy di sana, itu Hmm. ada referensi ke wallet address. Wallet address-nya inilah yang nantinya akan menjadi penghubung ke kita gitu. Nah, Hmm. kalau NFT-nya itu kita bicaranya NFT yang 721, Ya, berarti satu smart contract address 721 itu dia betul-betul langsung menghubungkan 1 banding 1 gitu ke wallet address kita. ya, Tapi kalau misalnya yang 1155 dia punya list of address gitu. List of ya, address inilah yang nantinya kalau kita lihat di dalamnya salah satunya ada punya kita, baru itu akan menghubungkan uh, membuktikan gitu bahwa itu standar itu milik kita. Tapi balik lagi, ketika kita bicara NFT mau 721 mau 1155 itu hanya perihal standarisasi gitu. ya, Standar tersebut kalau misalnya memang sudah di widely accepted dan sudah masuk ke ya udah punya kodenya lah ya, ada ya, ERC 721, ERC 1155. Artinya berarti kan itu yang sudah accepted kan ya. di platform gitu. Sehingga ketika kita mau bangun membuktikan bahwa itu ownership-nya seperti apa, kita bisa merujuk ke standar tersebut. Silakan dilihat aja di standar itu gitu. Kayak gitu Ya, sih. ya benar sih. Aku setuju. Soalnya ya ini apa? Makanya mungkin ini ya apa para NFT kreator tuh nggak dianjurkan untuk deploy di OpenSea kan. Harus bikin smart contract sendiri kan. Soalnya mungkin ya itu tadi yang Mas Hmm. bilang menyampur sama smart contract yang lain mungkin ya kayak gitu ya. Oh iya, mungkin kalau spesifik ngebahas OpenSea ya, OpenSea itu kan punya yang namanya share storefront kan. Ya, Share storefront itu tuh ibaratnya kita kayak konsinyasi gitu. Kalau misalnya orang ke warung, terus di situ ada gemblong, ada lemper, ada bakwan ya, gitu. ya, ya, Yang bikin bukan si warung gitu, yang ya, bikin kita nitip di situ gitu. ya Cuman makanya. ketika kita udah nitip, sebetulnya yang memegang kontrol terhadap jualan bakwannya siapa gitu? Ya bukan kita lagi gitu. Ya, Sebagai owner ya, dari NFT. Hmm. Ya itulah the beauty of decentralization ya. Maksudnya orang-orang yang nggak ada technical background jadinya belajar technical background kan. Kayak NFT artist kan. Jadi ya walaupun mereka Hmm. bisa ini apa deploy di OpenSea atau kayak gimana, cuman bukan 100% milik dia juga kan. Makanya harus belajar ini juga Hmm. dan desentralisasi knowledge itu juga penting sih untuk mass adoption kayak gitu mungkin ya Mas.
Menarik, menarik. Ya, Terus betul. itu soal-soal tadi mengenai ya possible atau enggak transaction melalui smart contract kayak gitu. Mm. Terus ini karena udah sejam juga mungkin Mas ada urusan lain juga, aku nggak pengen lama-lama juga. Ini just for fun financial advice. Kira-kira masih bullish nggak? Kalau Mas Ethereum Bitcoin ke arah mana nih tahun depan nih? Apa balik lagi all time high ya atau apa? Nggak ngerti aku. Ya, just for fun, just for Honestly, fun. Ya, ya, just for fun. Ya. oke oke. Honestly, aku kan nggak punya background sebagai apa technical analis ya untuk Iya, ke nggak sana apa-apa. ya. Iya, Cuman kalau dari apa? Kalau dari dari masa adoption lah. fundamentalnya gitu, mass adoption dan kayak gitunya, ini akan balik lagi sih. Tapi balik laginya akan berapa lama? Kayaknya sih aku bilang uh, nggak lebih cepat dari 8 bulan 10 bulan sih. Hmm. Pasti baru akan setelah 8 bulan 10 bulan itulah baru akan ada, ya kita ngelihat upturn lagi lah gitu. Iya, benar. Ya, jadi ya intinya Mas masih bullish lah berapa tahun ke depan kayak gitu ya. Iya. Ya Ah, terus ini, oh ya terakhir ya lagi ini, mungkin dengan merge-nya Ethereum kita oh melihat, ya. ya kita lihat aja lah nanti setelah setelah ada. Ya benar. Ya biasanya buy the rumor sell the news sih kalau kripto nih. Soalnya udah ngepop dari jauh-jauh Betul. hari kan, pas hari haya di itu klasik lah. Yang jelas itu tentang ya ini no financial advice kayak gitu ya. Nah terus ya ini sebelum terakhir lagi tadi kan terakhir ada yang nanya di grup juga roadmap to become developer mas. Maksudnya ada yang anggap Solana atau Solana itu pakai Rust programming language kan. Nah itu orang Hmm. agak susah harus hustling lebih banyak. Nah, berubah roadmap to become blockchain developer tuh gimana bagi orang yang pengen switching karir kayak gitu? Aku bilang jadi pertama yang harus dilakukan sebelum jadi developer harus jadi user dulu kan. Ya, Kalau kita belum tahu caranya user melihat atau berinteraksi di Web3 ya artinya kita akan sulit juga gitu untuk mendesain aplikasi yang bisa running di atas Web3. Aplikasi yang seperti apa sih yang running seperti DeFi itu kayak gimana sih cara kerjanya? Kemudian NFT itu cara kerjanya gimana sih? Kalau kita belum tahu ya kita nggak akan cocok lah gitu untuk mulai ke sana gitu. Itu juga kenapa uh, di Blocksphere kita ketika ada developer yang masuk itu pun juga sebaiknya dia udah punya blockchain knowledge sebelumnya atau experience ke Web3 sebelumnya. Tapi kita pun juga open buat yang lebih junior yang belum punya experience. Ya kita di situ sambil dia jalan menjadi developer dia juga akan harus involve di Web3 application lah gitu. Kayak let's say misalnya oh kita ada DeFi yang apa namanya ya kita ada token yang mungkin mau kita airdrop gitu tapi kita mau lewat salah satu DeFi platform ya mau nggak mau mereka harus terbiasa apa kayak harus punya MetaMask lah harus punya Nil Wallet lah kemudian harus akses ke DeFi protokolnya gimana cara pakainya oh harus ada signing transaction dan ini itu ya itulah yang pertama langkah pertama banget itu harus itu gitu. Lalu yang kedua, setelah kemudian kita banyak main-main gitu, kita udah punya apa ya udah punya beberapa wallet, let's say misalnya kita udah punya di Bitcoin wallet, kita udah punya di Ethereum wallet, udah punya di wallet-wallet yang lain, kita udah pakai juga di platformnya. Uh, ya udah dari situ kita mungkin akan lebih nyaman di mana gitu. Kita mungkin nyaman. Oh ya nih apa adopsinya banyak nih di Ethereum gitu. Oh ya ini saya mau bikin NFT. Oh NFT platform paling ramai di mana ya? Oh Polygon. Oke. Terus misalnya banyak lah gitu ya konsepnya. Lalu balik lagi juga dengan background background developernya sendiri gitu. Dia developernya punya background apa nih? JavaScript kah? Atau mungkin developer-developer yang lebih hardcore kah? Lebih ke ngomongin apa namanya kan kalau Rust itu kan juga orang kadang-kadang juga terintimidasi karena bukan bahasa yang umum kan gitu. Cuman itu bisa dipelajarin gitu. Um, Ya, balik lagi nyamannya di mana dengan background yang dia udah punya, ya, terus kemudian dia lebih mau arahnya kemana, mendevelop sesuatu apa dulu, ya itulah yang nantinya akan menjadi pilihan nih, lebih cocok ke blockchain mana. ya, Dan ketika masuk ke blockchain tersebut, ya dia nanti akan pelajari nih, uh, blockchainnya apa nih gimana caranya bikin smart contract-nya, bahasa pemrograman apa yang mesti saya kuasain gitu. ya. Terus apa namanya, gimana caranya bisa cari komunitasnya gitu. Itu penting juga gitu dan um, punya komunitas developer itu ya itu juga sebetulnya salah satu yang penting penting untuk developer bisa saling tukar pikiran lah gitu. Iya. Oh di Blocksphere sendiri ada ini komunitas untuk developernya atau enggak atau Discordnya atau oh itu mungkin otodidak mereka cari sendiri kayak gitu ya.
Kita enggak sih, kalau di Blockstream kita bukannya yang memprovide komunitasnya gitu. Walaupun Oke, Discord kita ada, cuman Discord kita kan Discord untuk kerja ya. untuk kerja. Oke, Jadi ya sorry. Ya, jadi kalau untuk apa namanya, kalau untuk join ke komunitas memang banyak yang udah inisiatif sendiri gitu, kayak ada yang join di Polkadot community, ada yang join di developer crypto community global ya, levelnya itu maksudnya lebih generik ya, generic crypto community gitu. Ada juga yang developer community di Bali gitu, developer community di iya. Jakarta gitu, ada yang join kayak gitu. Ya udah. Ya itu berarti mungkin mereka otodidak sendiri harus cari kayak gitu. Ya ini balik lagi guys, preferensi kalian, tujuan kalian karirnya kayak gimana. Walaupun juga kayak Python atau apa, ya tetap digunakan juga kayak nggak perlu jadi melulu blockchain developer lah. Kayak data analis atau apa kan tetap masih dipakai lah di blockchain Hmm. kayak gini. Contohnya kayak riset-riset yang kayak Nansen atau kayak gitu masih butuh juga kayak gitu. Jadi ini tergantung kalian guys. Jadi udah dijabarkan dari Mas Gilang mengenai roadmap yang harus kalian lakukan berdasarkan background check kalian dulu ya. Sip. Ya udah, mungkin itu aja Mas karena udah sejam juga. Maybe that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya. Guys, sekali lagi kalau kalian penasaran tentang Blocksphere, aku bakal share link deskripsi. And leave a like and subscribe to our channel ya.